Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung dari jam kalian menonton video ini. Dan di video kali ini saya akan memberikan contoh soal integral menggunakan teknik integration by parts. Di video sebelumnya saya sudah memberikan formula integration by parts, bagaimana kita mendapatkan formula tersebut dengan melakukan integral dari product rule derivatif, sehingga kita mendapatkan formula integration by parts. Dan sekarang kita akan menggunakan formula tersebut untuk menyelesaikan soal kalkulus yang sudah saya search di Google, contoh soal yang bisa kita kerjakan. Dan kalau kalian juga ingin mengerjakannya sendiri, bisa cek di tutorial Matlamar Edu Problems Calc. Ya, bisa kalian search sendiri di Quick Navigation dan kalian bisa temukan banyak contoh soal-soal kalkulus. Dan selain dari contoh soal, di web ini juga memberikan teori-teori konsep kalkulus. Walaupun saya sendiri tidak belajar dari web ini, ya, saya belajar dari buku yang ditulis oleh Sir Slang yang menurut saya cukup komprehensif dalam menjelaskan konsep kalkulus. Kalau kalian penasaran bukunya, akan saya share di sini. Ini bukunya. Kok nggak ada internet? Nah, ini adalah buku yang saya gunakan untuk belajar kalkulus. Dia cukup mudah dipahami, walaupun nggak mudah banget ya. Kita harus tetap berpikir secara logikal. Tapi kalau kalian menguasai satu buku ini, saya rasa cukup untuk bisa sukses ya di matematika di tingkat kuliah. Dan kita kembali ke soal kita saja. Saya akan menggunakan Photoshop untuk mengerjakannya. Dan saya akan pasang dulu tablet saya untuk menulis. Oke, sudah terpasang dan kita akan buat file. Nah, kita langsung saja ya ke soal nomor 1. Saya tulis saja langsung. Integral 4x cos 2 negatif 3x dx. Nah, sekarang kita tulis kembali formula integration by parts. Integration by parts, integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Ini adalah formula yang akan kita gunakan di sepanjang contoh soal ini. Jadi kita harus misal yang di sini integral u dv ini adalah problem kita. Oke. Jadi kita pilih yang mana yang mau kita jadikan u, yang mana mau kita jadikan v. Dan perhatikan baik-baik, kita harus memilih u sehingga nanti du-nya di sini akan membuat integral kita menjadi lebih mudah di bagian integral sini. Makanya kita pilih u-nya yang bisa diderivatifkan dan menjadi tidak kompleks atau tidak rumit. Jadi saya lihat di sini ya, apakah 4x atau cos 2 negatif 3x. Saya pilih u-nya 4x. Ya. U. Kemudian dv-nya adalah cos 2 negatif 3x dx, ya, sisanya di luar 4x. Oke. Kemudian du saya derivatifkan menjadi 4dx. Karena turunan dari 4x adalah 4, makanya du sama dengan 4dx. Kemudian v-nya berapa? V-nya adalah integral dari cos 2 negatif 3x dx. Karena ini kan dalam bentuk dv,
Karena kita mencari fungsinya kembali V, maka kita lakukan antiderivatif. Berarti kita lakukan integral. Karena integral menurut fundamental theorem of calculus adalah antiderivatif kan. Sehingga untuk mengembalikan fungsinya ke V, dari dV kita integralkan. V sama dengan cos 2 negatif 3x. Pertama-tama, mungkin supaya lebih mudah, kita lakukan secara step by step saja. Di sini saya akan melakukan substitusi. Ini adalah W misalnya, sama dengan 2 negatif 3x, ya. dW sama dengan negatif 3 dx. Oke. Maka dx sama dengan negatif dw per 3. Kemudian kita kembali ke integral kita, V sama dengan integral cos W dx adalah negatif dw per 3. Kemudian kita keluarkan saja negatif 1/3 ke luar integral, karena itu adalah konstan. Sehingga menjadi cos W dw. V sama dengan negatif 1/3. Integral dari cos adalah sin W. Ya, W-nya kita kembalikan lagi ke 2 negatif 3x. Oke, ini adalah V kita. Oke, U sudah dapat, du sudah dapat, V sudah dapat, dan kita masukkan saja ke persamaan integration by parts kita. Sehingga menjadi, U kali V, U-nya adalah 4x. Dan V-nya adalah ini yang kita dapatkan. Negatif 1/3 sin 2 negatif 3x. Oke. Dikurang integral. Negatif 1/3 kita keluarkan, negatif 1/3 dan negatif-negatif menjadi positif. Sin 2 negatif 3x. Du-nya 4 dx. Kita keluarkan 4-nya, keluar integral, dikali 1/3 jadi 4/3 kan. Dan kita lakukan integral saja. Ini saya distribusikan menjadi negatif 4/3x sin 2 negatif 3x ditambah sin, integral dari sin adalah min cos. Min cos berarti menjadi negatif 4/3. Oke. Cos, lihat ya, perhatikan baik-baik. Oke, cos 2 negatif 3x, tapi kita, karena saya melakukan substitusi di kepala saya, maka saya dari 2 min 3x ini akan mendapatkan negatif 1/3 lagi. 1/3. Negatif-negatif jadi positif lagi. Akhirnya dia menjadi negatif 4/3x sin 2 negatif 3x ditambah 4/9 cos 2 negatif 3x. Ini jawaban kita, dan kalau mau difaktorkan keluar, ya faktorkan saja 4/3. Dan saya pindah tukar tempatnya menjadi 1/3 cos 2 negatif 3x dikurang x
sin 2 negatif 3x. Dan kita lihat jawaban di solutionnya apakah benar. Saya harap benar. Negatif 4/3x sin 2 negatif 3x. Dan di sini juga sama, negatif 4/3x sin 2 negatif 3x ditambah 4/9 cos 2 negatif 3x tambah c. Dan voila, 4/9 cos 2 negatif 3x. Dan saya lupa c ya, jangan sampai lupa ya. Ini adalah kesalahan saya, cuma lupa C, tapi jawaban kita secara keseluruhan sudah benar. Oke, satu contoh lagi ya, karena supaya lebih paham dan kalian sisanya bisa kerjain sendiri. Supaya nanti kalian coba kerjakan dan kalian compare jawaban kalian dengan solutionnya. Jika benar, hey, that's good for you. Dan jika salah, ya kamu belajar dari kesalahanmu dan kamu akan improve. Oke, soal selanjutnya. Saya pilih dulu ya. Saya coba ini deh, nomor 3. Saya coba nomor 3. Integral 3t tambah t2 sin 2t dt. Oke, kita siap. Saya akan memilih ini sebagai u ya, karena saya punya feeling itu adalah u ya. Du nya adalah 3 tambah 2t ya, dx. Kemudian v nya adalah integral sin 2t dt. Oh, ini t, saya selalu kelupaan, bukan x. V nya adalah integral dari sin adalah min cos 2t. Dan saya melakukan substitusi di kepala saya, maka dia menjadi negatif 1/2. Karena apa? Karena kalau kita substitusi ini w sama dengan 2t, dw adalah 2 dt kan? Dan kemudian dt nya menjadi dw/2. Jadi kita integralkan, kita keluarkan dari integral menjadi 1/2 kan? Oke, sekarang ya saya masukkan ke rumus u 3t tambah t2 v ya negatif 1/2 cos 2t dikurang integral negatif 1/2 cos 2t. Saya keluarkan negatif 1/2 nya menjadi positif 1/2 cos 2t du. Du nya adalah 3 tambah 2t dt. Oke. Loh, terus gimana ini? Dan ternyata kita akan melakukan integration by parts lagi di bagian sini. Ya, saya tanda kurung, saya berikan tanda asterisk yang akan kita kerjakan di sini supaya tidak bingung. Kita lakukan lagi integration by parts. Ya, memang begitu biasanya kita bisa melakukan integration by parts 2 kali bahkan sampai 3 kali sampai kita menemukan jawabannya. Saya jadikan ini lagi u nya adalah 2 oh 2 3 tambah 2t du nya adalah 2 dt. V
V-nya adalah integral cos 2t dt, dan jawabannya integral dari cos adalah sin 2t, dan jangan lupa per 2 karena ini substitusinya 2t kan. Kita masukkan lagi menggunakan integration by parts. U-nya adalah 3 tambah 2t, V-nya adalah 1/2 sin 2t dikurang integral 1/2 sin 2t du adalah 2 dt. 2 kita keluar integral ya, kemudian dikali negatif 1/2 akhirnya menjadi 1 saja. Oke, saya harap kalian paham karena du-nya di sini adalah 2t, 2-nya kita taruh keluar kali 1/2 menjadi 1. Akhirnya menjadi berapa? Akhirnya 3 tambah 2t, atau saya faktorkan saja ya, ini 3/2 sin 2t tambah 2/2 jadi t saja, t sin 2t dikurang integral sin adalah min cos jadi positif 1/2 cos 2t. Kayak kita sudah dapat yang di dalam kurung yang di sini, dan kita masukkan lagi kembali ke persamaan ini. Oke, berarti 3t kita distribusi juga ya, negatif 3/2t, negatif 3/2t cos 2t, kemudian negatif t kuadrat per 2 cos 2t. Oke, ditambah 1/2 dan keseluruhan yang ada di sini 3/2 sin 2t tambah t sin 2t tambah 1/2 cos 2t menjadi negatif 3/2t cos 2t negatif t pangkat 2/2 cos 2t ditambah 3/4 sin 2t ditambah 1/2t sin 2t dan tambah 1/4 cos 2t. Oke, kita sudah mendapatkan jawaban kita. Saya harap tidak ada yang salah, dan mari kita cek. Oh, dia nggak didistribusi tapi difaktorkan keluar. Ya udah, kita faktorkan lagi. Ternyata nggak usah didistribusi, tapi lihatlah jawabannya pasti sama. Ini adalah negatif 1/2, kemudian yang ini nggak usah distribusi sebenarnya.
3T tambah T pangkat 2. Negatif setengah sudah kita keluarkan, cos 2T. Oke, dan kayaknya kita juga lakukan ini kita lakukan faktorkan keluar untuk sederhana saja. 3/4 per 2. Oke, berarti 1/2 T, salah, 3/4 tambah 1/2 T untuk sin 2T ditambah 1/4 cos 2T. Yuk kita lihat, sama kan? Tuh, negatif 1/2 3T tambah T pangkat 2 cos 2T, dan 1/4. Oh, ini sama saja sih, kan dia distribusikan keluar 1/4-nya. Kalau 1/4 dikali 3 menjadi 3/4, 1/4 dikali 2T menjadi 1/2T. Sebenarnya sama saja, cuma dia difaktorkan keluar 1/4-nya. Atau kalian distribusikan semuanya juga jawabannya benar sih. Dan 1/4 cos 2T, dan jangan lupa C. Oke. Jadi kita sudah selesai. Sisanya bisa kalian coba ya, cari sendiri ya. Dan kalau kalian stuck, kalian lihat saja problemnya, solutionnya. Selamat malam, siang, pagi, sore. See you in the next video. Saya mau tidur dulu.